Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas macam-macam ruh dan nama-nama ruh yang ada pada diri kita. Perlu sobat ketahui bahwa ruh itu terbagi menjadi 4 tingkat. 1. Ruh Al-Qudsi atau ruh termurni. Ruh Al-Qudsi yaitu ruh yang berada di alam lauhut atau alam marifat atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan cara memperbaiki segala amal perbuatan dan menanamkan serta mengamalkan kalimatul iman dengan sungguh-sungguh. Ahli tasawuf menamakan ruh sebagai bayi manawi atau tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah. Sedangkan badan atau jasmani ini bukan mahramnya bagi Allah. Ruh Al-Qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa atau siri, dan alat untuk menjaga ruh adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Ilmunya adalah mudawamah, nama-nama tauhid dengan lisan sir tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menerawangnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun kelebihannya, yaitu dapat keluar tiful ma'ani, musyahadah serta terarah, dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan siri. 2. Ruh Sultani. Ruh Sultani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya di alam Jabal Rut. Tempat ruh ini adalah fuad atau mata hati. Alatnya adalah marifat, dan amalannya adalah mudawamah, asma Allah dengan lisan dan hati. Adapun manfaatnya adalah mampu mengolah dan melihat pantulan ruh sultani jamalillah atau keindahan Allah. 3. Ruh saironi rawani atau ruh ruhani. Ruh ruhani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya di alam malakut. Tempatnya adalah hati kolbu. Alatnya adalah mudawamah asmaul batin, tanpa suara dan huruf. Keutamaannya adalah marifat kepada Allah atau ilmu batin, memperoleh ketenangan di dalam bergaul, kehidupan hati, dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah surga tingkat kedua, yaitu Jannatun Naim. 4. Ruh Jismani. Ruh jismani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya di alam mulki atau alam terendah bagi ruh. Ruh jismani telah Allah tempatkan di dalam jasad, antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada dan anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat. Amalannya adalah ibadah bilisan wa badoni. Keutamaannya adalah mengharap pertolongan Allah atau terbukanya hijab antara manusia dengan Allah, dan merasa berhadap-hadapan dengan Allah, berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Keuntungan di akhirat kelak akan ditempatkan di Jannatul Mawa. Dari beberapa penjelasan hati, ruh dan alat serta cara mengatur atau mengolah kehidupan melalui hati, maka kita wajib sebagai manusia untuk selalu berusaha mengolah diri dan kehidupan. Sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini, kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Memahami tujuan utama diciptakannya manusia di alam terendah. Tujuannya agar manusia berupaya kembali kepada Allah dan mencapai derajat yang mulia. Kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati dan jasad. Maka manusia sangat membutuhkan ilmu tauhid untuk ditanamkan pada ladang hati, agar tumbuh menjadi keimanan yang tertanam di dalam rasa
dan menghasilkan marifatullah dan meraih ridho Allah. Ketika manusia lalai, tidak mengupayakan hati, maka dapat menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kesesatan. Hal ini terjadi ketika orang-orang musyrik mendustakan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membawa mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Sebagaimana telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Surah Al-Baqarah ayat 7. Sobat hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah macam-macam ruh dan nama-namanya yang ada dalam diri kita. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.